Baiklah, saya Nanda Uli Pratama. Di sini saya akan bacakan presentasi materi 3 sampai 5. Perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada hardware komputer. Berikut adalah beberapa argumen dapat dibuat tentang hardware komputer, tergantung pada konteks, diskusi, dan perspektif yang diambil. Peran kritis dalam teknologi. Hardware komputer merupakan dasar teknologi informasi kontemporer. Kedua, evolusi dan kemajuan. Hardware komputer telah berkembang dalam ukuran kecepatan dan efisiensi seiring waktu. Ketiga, ketergantungan dalam kehidupan sehari-hari. Hardware komputer telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita. 4. Pengaruh terhadap lingkungan. Produksi, penggunaan, dan pembuangan hardware komputer memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Kelima, keamanan dan privasi. Selain itu, hardware komputer menjadi perhatian dalam hal keamanan dan privasi. Kedua, ada input device. Perangkat keras yang disebut sebagai perangkat masukan atau input device digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer atau sistem komputer dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan mengirimkan informasi atau perintah ke dalamnya. Data yang dimasukkan oleh perangkat masukan kemudian diproses oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Beberapa contoh perangkat masukan adalah sebagai berikut: keyboard, mouse, touchscreen, dan trackpad. Kemudian ada proses device. Proses device, perangkat pemrosesan, adalah istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan perangkat prosesan yang akan memberikan definisi keduanya. Pertama, perangkat processing device ini adalah perangkat keras dalam sebuah sistem komputer bertugas untuk memproses data. Kedua, unit pemrosesan, processing unit. Istilah ini biasanya mengacu pada CPU, komponen inti sistem komputer yang bertugas memproses data dan instruksi KPU. Ketiga, ada perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak merujuk pada kumpulan data dan instruksi yang mengajarkan perangkat keras komputer untuk melakukan tugas tertentu. Secara umum, perangkat lunak berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan aplikasi atau program tertentu. Perangkat lunak terdiri dari dua kategori utama: perangkat lunak sistem. Perangkat lunak ini dimaksudkan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat keras komputer serta menyediakan lingkungan dasar untuk aplikasi pengguna. Beberapa contoh perangkat lunak sistem meliputi sistem operasi, driver perangkat keras, dan utilitas sistem. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak ini dimaksudkan untuk melakukan tugas tertentu atau memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. Perangkat lunak aplikasi meliputi berbagai utilitas sistem dan sistem operasi. Kemudian ada jenis perangkat lunak. Perangkat lunak komputer dapat dimasukkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan apa yang dilakukan dan digunakan. Windows, Mac OS, Linux, dan Chrome OS adalah contohnya. Antivirus, firewall, utilitas pemulihan data, dan utilitas manajemen disk termasuk pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. Contohnya termasuk Adobe Photoshop dan untuk pengeditan foto, Adobe Premiere untuk pengeditan video, dan Adobe Illustrator untuk desain vektor. Juga termasuk ide integrasi seperti Visual Studio, Eclipse, dan Xcode. Juga termasuk aplikasi web seperti Gmail, Google Dokumen, dan Facebook. Ini hanyalah beberapa contoh jenis perangkat lunak komputer yang umum. Ada banyak jenis perangkat lunak lainnya yang dapat diakses untuk berbagai keperluan dan industri. Kemudian ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah aturan atau bahasa formal yang digunakan untuk menulis kode program komputer. Ini memungkinkan programmer untuk mengarahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu dengan cara yang dapat dipahami oleh mesin. Beberapa fitur penting bahasa pemrograman dalam bahasa pemrograman yaitu ada sintaksis, adalah aturan atau struktur gramatikal yang digunakan untuk menulis instruksi dan pernyataan dalam kode. Dan semantik adalah arti atau makna yang terkandung dalam instruksi dan pernyataan tersebut. Bagaimana komputer memahami dan menjalankan kode program dipengaruhi oleh semantik. Kompilasi atau interpretasi. Bahasa pemrograman dapat dikompilasi menjadi kode mesin yang dapat diproses langsung oleh komputer atau dapat diinterpretasikan oleh program perantara yang menjalankan kode baris per baris. Kemudian ada utility software. Jenis perangkat lunak yang disebut utilitas adalah perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membantu pengguna mengelola, menjaga, dan mengoptimalkan sistem komputer mereka.
Software utilitas dapat melakukan berbagai tugas administrasi dan pemeliharaan di tingkat sistem atau perangkat keras tanpa memerlukan instruksi pengguna yang intens. Contohnya cleaner untuk membersihkan sistem, malware bits untuk melindungi terhadap malware, is as data recovery wizard untuk pemulihan data, dan disk management utility untuk mengelola disk adalah beberapa utilitas software. Software utilitas memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kinerja sistem komputer serta meningkatkan keamanan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian ada sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi informasi. SPM atau sistem pendukung manajemen menggunakan informasi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi yang relevan kepada manajer dan pemimpin organisasi. Sistem pendukung manajemen dapat diterapkan di berbagai tingkat organisasi, mulai dari operasional hingga strategis. Sistem pendukung manajemen membantu organisasi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing dengan memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada manajer dan pemimpin. Kemudian ada sistem pengolahan transaksi. Untuk memproses dan mencatat transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu organisasi dalam pengolahan transaksi adalah sistem informasi. Ini bisa berupa pembelian, penjualan, pembayaran, atau jenis transaksi lainnya di mana dua orang bertukar nilai untuk memastikan bahwa transaksi bisnis dijalankan dengan tepat. Efisiensi dan akurat adalah tujuan utama dari sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi sangat penting untuk menjaga operasi bisnis berjalan lancar dan memastikan bahwa transaksi bisnis dijalankan dengan efisien dan akurat. Sistem pengolahan transaksi membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis mereka dengan menyediakan pengolahan transaksi yang cepat, tepat, dan andal. Kemudian ada otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi berbagai tugas dan proses yang terjadi di kantor. Contohnya termasuk penggunaan perangkat lunak, sistem informasi, dan perangkat keras untuk melakukan berbagai tugas manajemen dan administratif. Otomasi perkantoran dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu dan biaya. Ini juga dapat meningkatkan transparansi dan visibilitas operasi perusahaan. Kemudian ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks atau tidak pasti. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pengambil keputusan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Data, model sistematis, dan teknik analisis biasa digunakan oleh sistem pendukung keputusan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Perencanaan produksi, manajemen rantai pasokan, keuangan, pemasaran, dengan sumber daya manusia adalah beberapa contoh tempat sistem pendukung keputusan digunakan dengan bantuan mereka. Para pengambil keputusan dapat mengurangi ketidakpastian, membuat keputusan yang lebih baik, dan merespon dengan lebih cepat terhadap perubahan dalam lingkungan yang kompleks. Kemudian ada sistem pendukung. Sistem informasi yang disebut sistem pendukung eksekutif dimasukkan untuk membantu para eksekutif tingkat atas dalam membuat keputusan strategis penting bagi perusahaan. Sistem pendukung eksekutif memberikan informasi yang relevan, akurat, dan terstruktur yang membantu mereka merencanakan, mengawasi, dan mengelola operasi organisasi secara efisien. Contoh aplikasi sistem pendukung eksekutif termasuk dashboard eksekutif, laporan kinerja kunci, sistem pemantauan pasar, dan analisis skenario. Dengan menggunakan sistem pendukung eksekutif, para eksekutif dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, mengelola risiko dengan lebih baik, dan memimpin organisasi menuju pencapaian tujuan strategisnya. Baiklah, itu saja. Terima kasih.